Anda kembali di Berita Utama bersama saya Sri Gunawan. Hilang satu, tumbuh seribu. Upaya bersih-bersih premanisme tampaknya belum bisa memberantas hingga ke akar-akarnya. Aksi mereka justru terasa kian beringas dan makin ngegas seolah menantang hukum. Modusnya pun makin beragam. Ada yang terang-terangan memalak, ada juga yang main cantik dengan dalih uang parkir atau jasa keamanan. Sungguh ironis, jalanan yang seharusnya menjadi tempat mencari nafkah justru berubah menjadi medan yang menakutkan. Seorang pedagang bakso di kawasan Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi sasaran preman. Ia dipaksa untuk membagikan hasil peluh keringatnya yang tak seberapa untuk jatah preman. Jika menolak, ancaman pun menghadang. Marah tak diberi uang berkedok iuran, preman mengamuk dan memecahkan mangkok milik pedagang bakso di Jalan Taman Kebon Siri, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang pemilik usaha telah menyebut akan membayar di awal bulan, namun pernyataan tersebut tak digubris para preman. Tak hanya sekali, menurut para pedagang, preman kerap meminta uang harian hingga bulanan kepada para pedagang di kawasan tersebut. Mintain duit gitu, 100.000 nggak dikasih, terus dia mecahin mangkok. Mangkok yang dipecahin itu? Setahu saya sih 4 yang dipecahin. Di pelaku ini memang sering minta jatah gitu atau gimana sih Mas? Kalau itu sih kayaknya sering, tapi saya nggak tahu juga Pak. Tak butuh waktu lama, berawal dari laporan warga, 3 preman yang memalak tukang bakso akhirnya ditangkap. Ketiganya ditangkap di warung kopi di bawah jembatan penyeberangan Kampung Bali Tanah Abang. Pelaku dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk diperiksa. Sejumlah senjata tajam disita dari para pelaku. Tak hanya itu, dari hasil pemeriksaan, ketiganya juga terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Aksi premanisme dan pemalakan yang akhir-akhir ini kembali merebak dilakukan dengan beragam atau bermacam-macam modus, saudara. Salah satunya preman berkedok Pak Ogah yang saat ini marak dijumpai di jalanan. Biasanya para sopir truk yang jadi sasaran. Awalnya berkedok memberikan bantuan mengarahkan lalu lintas, namun ujung-ujungnya malah memaksa meminta jatah uang. Aksi premanisme dengan modus Pak Ogah ini terekam kamera warga di lampu merah Jalan Jembatan Tiga Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Seorang pria terlihat memalak seorang sopir saat kendaraan berhenti. Aksi sang pria tak kunjung berhenti hingga akhirnya ia mendapatkan jatah dari sang sopir. Usai videonya viral, polisi langsung menangkap pelaku tak jauh dari lokasi pemalakan. Pelaku mengakui memang bekerja sebagai Pak Ogah yang biasa berada di wilayah Jembatan 3 atau TKP tersebut. Dan mengakui bahwa ianya pun yang ada dalam video sedang meminta uang receh sebagai bentuk yang dia lakukan untuk mengatur lalu lintas di wilayah Jembatan 3 tersebut. Tak hanya menyasar pedagang kecil, sopir bajai yang setiap harinya harus mengejar setoran di tengah terik dan debu jalanan tak luput jadi sasaran preman. Aksi premanisme ini juga kerap berujung pengancaman yang membuat sejumlah pemilik usaha terintimidasi dan tak bisa berkutik saat pelaku beraksi. Tadi bukannya udah dikasih? Aksi pemalakan sopir bajai yang terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta pada Jumat 10 April lalu tergolong nekat. Preman memeras sopir bajai yang hendak melaju membawa penumpang. Sang sopir bahkan menyebut telah sempat memberikan uang namun kembali ditagih. Bahkan menurut sopir bajai, ia bisa menyetor kepada preman sebesar Rp100.000 setiap hari karena takut melawan. Tadi bukannya udah
dikasih? Oh iya. Rasa kalau nggak ada gitu pas lagi nggak punya uang gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih belum pernah nggak ngasih gitu, yang ada penumpang saya kasih lah gitu 2.000 gitu kan. Oh, nyaman. Biar nyaman gitu ya. Atas laporan penumpang, preman yang melakukan pemalakan kepada sopir bajai langsung ditangkap. Ia tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan polisi sehari-hari, saudara, pelaku merupakan seorang juru parkir liar. Aksi premanisme yang terus berulang di Tanah Abang membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung marah. Ia meminta jajarannya untuk menindak tegas aksi ini. Pramono menegaskan tidak ada kompromi pada aksi premanisme. Kemarin saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal itu. Nggak ada kompromi lagi. Jadi premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur, saya nggak ragu-ragu untuk itu. Tak hanya di ibu kota, aksi premanisme juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dengan menyiramkan bensin dan mengancam akan membakar warung, seorang preman di Deli Serdang, Sumatera Utara membuat kesal pemilik warung. Pelaku berdalih meminta uang iuran jasa bongkar untuk 5 bulan ke depan sebesar Rp250.000. Namun permintaan pelaku tak dipenuhi pemilik warung. Beruntung saat perseteruan terjadi, warga mendatangi lokasi dan menggagalkan aksi premanisme. Sempat bernegosiasi, pemilik warung akhirnya memberikan uang kepada preman sebesar Rp50.000. Geram dengan ulah sang preman, warga melaporkan kejadian ini ke polisi. Sempat mendapatkan perlawanan dari keluarga, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Jika kita tengok ke belakang pada tahun 2025, pemerintah pernah membentuk Satgas Anti Premanisme di bawah payung Kemenko Polkam. Satgas ini dibentuk dengan misi besar, yaitu menyapu bersih segala bentuk intimidasi premanisme hingga ke akar-akarnya. Awal dibentuk, Satgas Anti Premanisme ini gencar bergerak menyusur lokasi-lokasi dan menangkap ratusan preman. Namun, belum setahun dibentuk, premanisme masih merajalela dan meresahkan masyarakat kecil. Aksi premanisme menjadi duri dalam daging bagi ketenangan masyarakat. Tindakan tegas bukan hanya soal penangkap pelaku, tetapi juga memutus rantai bisnis kotor yang mereka jalankan di lapangan. Negara harus hadir dan premanisme harus diberantas agar tidak ada lagi orang-orang yang merasa kebal dengan hukum.